Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua, A Record of a Mortal's Journey to Immortality, episode 184 dan 185. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Han Li menghela napas dan berkata dengan nada tak berdaya, "Mengapa kau dan kakak senior lu belum pergi seperti yang kita bicarakan? Aku bisa saja tidak kembali tepat waktu." Dia kemudian melirikmu, Pei Ling dan tersenyum. "Tapi aku tidak menyangka kau benar-benar menerobos hambatanmu secepat ini. Selamat atas keberhasilanmu mencapai tahap pertengahan Foundation Establishment. Saya berhasil menerobos secara tidak sengaja setengah bulan yang lalu, berkat pil obat yang Tuan berikan. Jika tidak, hasilnya pasti tidak akan seperti ini." Mu Peiling berbicara dengan penuh semangat. Wajahnya tampak semakin cantik karena rona bahagia itu. Han Li merasa pikirannya sedikit goyah, namun ia segera menenangkan diri sambil mengusap hidungnya. Han Li kemudian bertanya santai, "Apakah alasanmu dan kakak senior lu menetap lebih lama di kota Soaring Heavens ada hubungannya dengan para spell warrior?" Mu Peiling menggigit bibirnya dan menjawab dengan hati-hati, "Tuan, sudah menebaknya. Senior lu dan saya berencana kembali setelah pameran perdagangan berakhir. Tetapi siapa sangka, berita tentang invasi spell warrior tersebar sebelum pameran selesai. Sebagai kultivator Nascent Soul dari aliansi Heavenly Dao, beliau tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan merundingkan rencana dengan kekuatan lainnya. Saya pun akhirnya ikut tertahan di sini. Kalau begitu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi di mana kakak senior lu?" Kalimat Han Li terhenti tiba-tiba, dan ekspresinya berubah menjadi aneh. Mu Peiling terkejut melihat Han Li mendadak diam. Sebelum dia menyadari apa maksud Han Li, tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda di luar bangunan. "Rekan Dawismu, apakah kau di dalam? Aku Bei Shugun. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Setelah Han Li menyapukan indera spiritualnya, dia menemukan seorang pemuda tahap core formation dengan penampilan seperti cendekiawan yang berdiri di luar batasan atau restriction bangunan. Han Li bertanya dengan nada penuh selidik, "Siapa ini? Sepertinya kau punya teman baru." Seketika Mu Peiling mendengar suara pria itu, wajahnya langsung pucat. Dia bergegas menjelaskan, "Tuan, tolong jangan salah paham. Orang ini adalah murid dari seorang tetua sekte Heaven Peak. Kami tidak sengaja bertemu beberapa hari yang lalu, dan sejak saat itu dia terus mengganggu saya tanpa henti. Saya sudah katakan bahwa saya adalah selir Tuan, tetapi orang ini tetap keras kepala. Saya akan mengusirnya sekarang juga." "Begitu rupanya. Apakah kakak senior lu tahu tentang hal ini?" Mu Peiling merasa lega karena Han Li tidak marah. Dia menjawab dengan napas lega, "Saya sudah membicarakan hal ini kepada senior lu, tetapi senior lu sepertinya mengenali tetua dari sekte Heaven Peak tersebut. Beliau bahkan tampak agak segan atau takut padanya. Untuk sementara, beliau membiarkan saya menghadapi masalah ini sendiri sambil menunggu Tuan kembali." Setelah hening sejenak, Han Li tersenyum dingin. "Oh, bukankah sekte Heaven Peak adalah salah satu dari 4 sekte besar aliansi Righteous Dao? Pantas saja kakak senior lu begitu berhati-hati. Namun kultivator core formation rendahan ini cukup berani bertindak sembrono. Ikutlah kau keluar, mari kita lihat apa yang direncanakan junior ini." Mu Peiling menjawab dengan hormat, "Baik Tuan." Tanpa sepatah kata pun, Han Li turun ke lantai dasar dengan Mu Peiling yang mengikuti tepat di belakangnya. "Rekan Dawismu, kau akhirnya..." Senior ini adalah..." Saat pemuda bernama Bei Shugun itu melihat seseorang keluar dari bangunan, awalnya dia mengira itu adalah wanita yang dia taksiri. Namun ketika dia melihat Han Li dengan tingkat kultivasinya yang dalam, ekspresinya berubah sangat drastis. Saat itu Mu Peiling berdiri mepet di belakang Han Li. Melihat pemandangan ini, raut wajah pemuda itu berubah-ubah. Ekspresi Han Li menjadi dingin dan dia berbicara langsung kepada pemuda itu. "Kau murid dari sekte Heaven Peak?" Menunjukkan kelicikan yang tidak biasa, pemuda itu kembali tenang dalam sekejap, meski berhadapan dengan kultivator Nascent Soul seperti Han Li. Dia berbicara dengan nada sopan. "Benar, junior ini adalah murid dari tetua Lu dari sekte Heaven Peak. Mungkinkah Anda adalah senior Han? Bicara, apa niatmu ke sini? Mengapa kau mengganggu selirku tanpa henti? Kau pasti punya tujuan lain dalam melakukan tugas konyol ini." Nada bicara Han Li yang keras membuat Mu Peiling sedikit terkejut. Bei Shugun menjawab dengan fasih, "Senior memang bijaksana. Sebenarnya guru saya ingin bertemu dengan Anda. Tetapi karena tidak ada kabar tentang senior Han, junior terpaksa melakukan ini. Namun saya benar-benar menyukai rekan Dawismu. Jika senior bersedia memberikannya kepadaku, saya tidak akan bisa membalas budi Anda secukupnya." "Tidak bisa membalas budi? Apa gunanya rasa terima kasihmu? Jangan bermimpi di siang hari. Aku tidak punya kebiasaan memberikan selirku sendiri kepada orang lain. Aku juga tidak punya hubungan dengan sekte Heaven Peak-mu. Jadi mengapa kalian mencariku?" Han Li menyipitkan matanya dan melirik ke area yang kosong. Sambil tersenyum aneh, dia tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang dahsyat dari tubuhnya. Bei Shugun terpental mundur beberapa langkah dengan wajah sangat ketakutan.
Menahan tekanan yang terasa seperti gunung besar, kakinya lemas dan ia jatuh berlutut. Dia berusaha keras menawan, namun tubuhnya gemetar sangat hebat dan lututnya tetap tak bisa berdiri. Saat dia berlutut, sesosok bayangan putih tiba-tiba muncul di depan Bai Shugun. Sosok itu menepuk bahu Bai Shugun dengan lembut dan seketika menghilangkan tekanan itu, membiarkannya berdiri kembali. Bayangan putih itu adalah seorang laki-laki tua berjubah putih dengan rambut abu-abu terang dan wajah yang ramah. Saat Han Li memperhatikannya, laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Rekan Dawis Han, tolong jangan marah. Muridku ini melakukannya atas perintahku. Bagaimana mungkin aku bisa menemuimu?" Melihat laki-laki itu, tekanan dari tubuh Han Li lenyap dan ekspresinya kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Siapa Anda yang terhormat? Dan mengapa Anda ingin menemuiku? Seingatku ini pertama kalinya saya berhubungan dengan Anda maupun sekte Anda." Hehe, orang tua ini bernama Lu Weiying, seorang tetua dari sekte Heaven Peak. Mengenai mengapa aku ingin menemuimu, tempat ini tidak nyaman untuk membicarakannya. Jika rekan Dawis ingin tahu, mari kita bertemu nanti malam. Pada saat itu kau pasti akan mengetahui detailnya. Tanpa menunjukkan sedikit pun kemarahan, dia melambaikan tangannya dan melemparkan slip yagi kucang yang sudah disiapkannya kepada Han Li. Han Li melambaikan lengannya tanpa ekspresi dan menangkap slip yagi itu dalam kabut biru. Setelah memasukkan indera spiritualnya ke dalam slip yagi, dia menemukan detail lokasi pertemuan. Dia harusnya bertanya, namun saat mengangkat kepala, laki-laki itu sudah memberi hormat dan membawa Bai Shugun pergi. Han Li mengkerutkan kening. Orang itu bertindak cukup misterius, tetapi mereka sepertinya salah memahami dan mengira Han Li selama ini bersembunyi di kota Soaring Heavens. Han Li mengusap dagunya, merasa masalah ini agak tidak jelas. Namun dia membiarkannya untuk sementara dan membawa Mu Peiling kembali ke kediaman mereka. Setelah masuk ke paviliun, Han Li bertanya dengan tenang, "Di mana kakak senior lu sekarang?" Seolah-olah dia sudah melupakan kejadian barusan. "Yang saya dengar situasi perang sangat genting dan senior Lu pergi untuk mendiskusikan langkah pencegahan dengan kekuatan lainnya." "Mereka mengadakan diskusi ini di mana?" tanya Han Li dengan penuh perhatian. "Di Haula resmi kota. Yang saya dengar hanya kultivator Nation Soul yang terafiliasi dengan kekuatan besar yang diizinkan hadir. Apakah Tuan ingin pergi melihat?" Haula resmi. Han Li mengingat sebuah haula pristana ngagah di pusat kota yang dilindungi oleh batasan yang sangat kuat. "Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana masalah spell warrior ini ditangani. Tunggu di sini dan jangan keluar tanpa alasan." Setelah membulatkan tekad, dia berangkat menuju lokasi kakak senior Lu. Haula resmi adalah bangunan menjulang yang dibangun di pusat kota dan sangat mencolok. Selain masalah yang menyangkut hidup dan mati Nine Nations Union, haula ini hampir tidak pernah digunakan. Namun sekarang karena suku Maulan telah memulai serangan baru sejak dijatan 100 tahun yang lalu, eselon atas dari Nine Nations Union tidak ragu untuk membuka haula ini dan berkumpul dengan kultivator dari kekuatan lainnya. Apalagi dengan invasi besar-besaran dari para Maulan Spell Warrior, akan sangat sulit bagi Nine Nations Union untuk bertahan sendirian. Ketika Han Li tiba di depan haula resmi, seorang penjaga yang berdiri di depan menyadari tingkat kultivasi Han Li dan menanyakan namanya sebelum melapor ke atasan. Tak lama kemudian, Han Li diberikan izin dan seorang kultivator dengan hormat membimbingnya masuk. Tidak dapat dikatakan banyak kultivator Nation Soul yang hadir dalam pertemuan itu, hanya 11 orang, jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan Han Li. Namun Han Li mengerti, meskipun banyak kultivator Nation Soul berkumpul di kota Soaring Heavens, tidak perlu semuanya hadir secara pribadi. Mereka cukup diwakili oleh utusan dari kekuatan masing-masing. Adapun kakak senior Lu, dia saat ini sedang duduk di kursi sebelah kiri. Dia tersenyum saat melihat Han Li. Duduk di dekatnya adalah Childfire Dragon. Selain pria tua berjubah kuning, Han Li merasa orang-orang lainnya asing baginya. Setelah melirik pria tua berjubah kuning itu, dia tidak bisa menahan untuk menghela napas dalam hati. Orang tua ini adalah lelek murid Ling Hu dari lembah Yellow Flap. Saat leluhur Ling Hu melihat Han Li, dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Tidak diketahui apakah dia menyembunyikan emosinya dengan kecerdikan yang mendalam atau dia memang tidak mengenali mantan murid tahap Foundation Establishment itu. Pandangan Han Li beralih ke orang lain di dalam aula. Di tengah aula, terdapat seorang pria tua berwajah ungu dan seorang wanita cantik berbaju istana. Saat Han Li menyapukan indera spiritualnya melewati mereka, jantungnya bergetar. Keduanya adalah kultivator Nation Soul tahap menengah, perwakilan utama dari Nine Nations Union. Saat Han Li mengamati para kultivator lain, mereka pun balik mengamatinya. Mayoritas dari mereka terkejut melihat penampilan Han Li yang tampak seperti pemuda. Jarang ada kultivator pria yang sengaja mempelajari teknik untuk mempertahankan penampilan awet muda. Tetua Lu dari sekte Drifting Cloud memanggil Han Li sambil tersenyum. "Junior Han, kau akhirnya datang. Silakan duduk. Kami baru saja berdiskusi dengan Master Sekte Wu mengenai invasi Mulan." Childfire Dragon juga tersenyum dan mengangguk ramah.
Mengikuti protokol, Hanli tersenyum dan memberi hormat kepada para kultivator di aula sebelum duduk di samping kakak senior Lu. Kultivator berwajah ungu yang duduk di seberang Hanli tersenyum. Jadi, ini rekan Dawis Han dari sekte Drifting Cloud. Saya Wu Peng dari sekte Enlightened Leaf. Kami baru saja mendengar dari saudara Lu bahwa rekan Dawis berhasil masuk ke tahap Nascent Soul hanya dalam waktu 200 tahun kultivasi. Anda benar-benar jenius di antara para kultivator di Heavenly South. Mungkin Anda akan meraih kesuksesan besar di jalan Great Dao. Meskipun kultivasi Hanli masih satu tingkat di bawahnya, dia tidak berani meremehkan potensi masa depan Hanli. Master Sekte Wu terlalu memuji. Saya hanya berhasil masuk ke tahap Nascent Soul karena keberuntungan, saya tidak berani bicara soal pencapaian masa depan di Great Dao. Karena sekte Enlightened Leaf adalah salah satu sekte yang setara dengan sekte Flowing Mind di dalam Nine Nations Union, Hanli tidak berani bersikap terlalu akrab dan hanya memberi tanggapan sopan. Sambil berbicara, pandangan Hanli jatuh pada wanita paruh baya cantik yang berdiri di samping pria tua itu. Karena pria tua berwajah ungu itu adalah master sekte Enlightened Leaf, maka wanita cantik ini kemungkinan besar adalah kultivator dari sekte Flowing Mind. Saat Hanli mulai merenung, pria tua berwajah ungu itu, Wu Peng, menghela napas dan berkata, "Ini adalah Nyonya Qiqi dari sekte Flowing Mind. Dia yang akan menangani urusan Nine Nations Union bersama saya. Rekan-rekan Dawis lainnya adalah..." Pria tua itu memperkenalkan para kultivator lain kepada Hanli. Saat leluhur Linghu diperkenalkan, dia hanya memberikan tanggapan singkat. Tidak ada yang luar biasa. Hati Hanli sedikit bergetar, tetapi dia hanya mengangguk pelan. Setelah perkenalan selesai, ekspresi Wu Peng menjadi tegang. "Rekan Dawis Han, kau datang di waktu yang tepat. Kami baru saja berdiskusi betapa kekuatan besar para spell warrior saat ini jauh di luar ekspektasi kami. Saya sudah mendengar dari penetua Yu dan yang lainnya bahwa mereka telah menderita kekalahan besar. Bahkan dua area penting hampir hancur formasi besarnya oleh monster raksasa yang dikendalikan suku Mulan. Kita menderita banyak korban jiwa, termasuk rekan Dawis Huan dari sekte Shadow Form. Dia akan menjadi kultivator Nascent Soul ketiga yang gugur. Ada kebutuhan mendesak akan bantuan dari semua pihak karena serangan Mulan yang sangat agresif." Senyum semua kultivator yang hadir seketika lenyap setelah Wu Peng berbicara dengan serius. Suasana tegang langsung memenuhi aula. Seorang pria tua berjubah hijau dengan hidung mancung dan tipis berkata dengan muram, "Master Sekte Wu, kami juga memiliki sedikit informasi karena kami telah mengirim murid-murid kami sesuai kesepakatan. Namun, kami masih belum memiliki informasi konkret tentang keadaan sebenarnya di balik kekalahan rekan Dawis Feng. Bisakah saudara Wu memberi kami penjelasan terperinci? Sangat sulit dipercaya bahwa begitu banyak kultivator Nascent Soul gugur dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah para spell warrior tingkat tinggi sudah mulai bergerak?" Mendengar ini, Hanli memperhatikan pria tua itu lagi. Dari perkenalan Wu Peng, dia adalah tetua dari sekte Controlling Spirit dari faksi Devil Dao. Hanli tidak tahu apakah dia memiliki hubungan dengan Liu Yu atau Han Yunzi. Wu Peng menjawab dengan ekspresi aneh. "Kami masih belum memiliki informasi apakah kultivator tingkat tinggi mereka bergerak dengan kekuatan penuh. Tetapi rekan Dawis Feng dan rekan Dawis Xin dipastikan telah gugur dalam pertarungan 1 lawan 1. Mereka tidak dikepung." Mendengar hal itu, pria tua berjubah hijau itu tampak terkejut. Tidak mungkin. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh spell warrior tahap menengah Nascent Soul, mereka seharusnya masih bisa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Mungkinkah para Mulan Divine Sages atau orang suci Mulan sudah mulai turun? Sudah mengantisipasi pertanyaan itu, Wu Peng segera berkata, "Tidak, keduanya hanyalah spell warrior tahap awal Nascent Soul. Namun mereka agak aneh. Tidak hanya teknik roh mereka jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh spell warrior tingkat yang sama, mereka juga menggunakan harta karun yang sangat aneh. Saat kedua rekan Dawis itu mengeluarkan Nascent Soul mereka setelah kalah, mereka terjebak oleh harta ini dan tidak mampu menggunakan gerakan instan atau teleportasi yang akhirnya menyebabkan kematian mereka." Pria tua berjubah hijau itu merasa merinding. Dia bertanya dengan nada tidak percaya, "Harta karun seperti apa yang mampu menghentikan gerakan instan Nascent Soul? Apakah itu harta karun abadi atau harta sihir?" Para kultivator yang mendengarkan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Alasan mengapa sangat sulit untuk membunuh seorang kultivator Nascent Soul adalah karena betapa mudahnya bagi Nascent Soul untuk melarikan diri setelah keluar dari tubuh. Menjadi kejutan besar bagi mereka semua bahwa ada harta karun yang mampu menahan Nascent Soul. Wu Peng menggersihkan jenggotnya dengan rasa ingin tahu. Murid-murid kami yang menyaksikan pertempuran sebelumnya mencatat bahwa kedua spell warrior tahap Nascent Soul itu tampak seolah-olah mereka memakan jiwa mereka yang mati dalam pertempuran, tidak peduli apakah jiwa itu milik spell warrior atau kultivator.
Akibatnya, Master Sekte Wu menjadi ragu apakah kedua spell warrior ini sebenarnya manusia atau sejenis transformasi sesat. Namun karena keduanya tidak memancarkan ki iblis atau hantu yang jelas dari tubuh mereka, murid-murid tidak mampu membuat penilaian yang tepat. Tentu saja ada juga masalah kemunculan tiba-tiba binatang buas raksasa yang menakutkan di antara barisan spell warrior. Tampaknya itu ada hubungannya dengan kemunculan para spell warrior baru ini. Kami mencurigai bahwa suku Mulan telah mulai berkolaborasi dengan kekuatan lain. Ini menjelaskan bagaimana mereka mampu menginvasi Heavenly South dengan skala besar. Para kultivator di aula semuanya tercengang. Dalam keterkejutannya, leluhur Ling Hu bertanya dengan serius, "Bukan manusia?" Nyonya Qiqi bermaksud mengatakan bahwa mereka adalah monster iblis yang bertransformasi. Wu Peng berkata dengan sungguh-sungguh, "Seharusnya begitu. Bahkan jika mereka bukan monster iblis, mereka mungkin adalah kultivator sesat yang mempelajari ghost atau demon dao. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih merepotkan daripada menghadapi monster iblis yang bertransformasi." Ekspresi Han Li bergerak saat dia perlahan bertanya, "Kapan Master Sekte Wu mendapatkan informasi ini?" Wu Peng mengedipkan matanya terkejut dan memutar jenggot panjangnya dengan rasa ingin tahu. Informasi ini berasal dari laporan pertempuran terakhir. Mengapa rekan Dawis Han bertanya hal ini? Han Li menopang keningnya dengan tangan dan menjawab dengan penuh pemikiran. "Bukan apa-apa, saya hanya merasa bahwa terlepas dari apakah para spell warrior asing ini manusia atau iblis, mereka tidak takut mengungkapkan identitas mereka kepada kita, mengingat mereka berani bertindak begitu terang-terangan di awal perang ini. Tampaknya suku Mulan tidak akan mencoba perang atrisi seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan serangan kilat, mencari pertempuran penentu dengan pasukan utama kita. Mungkinkah telah terjadi perubahan besar di dataran Mulan?" Wu Peng dan Nyonya Qiqi saling bertatapan dengan takjub setelah mendengar analisis Han Li. Kultivator lain juga menjadi murang. Sangat wajar jika mereka mengerti apa maksud Han Li. Lama kemudian, Wu Peng tersenyum pahit dan berbicara dengan nada serius. Kata-kata saudara Han masuk akal. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan suku Mulan. Kita tidak boleh lengah. Sekte-sekte di Heavenly South harus membentuk pasukan kedua untuk membantu Nine Nations Union melawan mereka. Jika tidak, suku Mulan akan menerobos dan menghancurkan kita. Saya harap kalian segera kembali dan menjelaskan masalah ini kepada sekte masing-masing. Nine Nations Union tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Setelah Nyonya Qi merenung sejenak, dia berkata, "Meskipun perkataan rekan Dawis Han sangat mungkin terjadi, itu tetaplah sebuah tebakan. Saya harap Anda sekalian hanya mendiskusikan masalah ini di antara sesama kultivator Nation Soul untuk mencegah kekacauan yang tidak perlu. Namun, jika suku Maulan benar-benar menginginkan konfrontasi besar, para Divine Sage mereka pasti akan turun tangan. Para spell warrior tahap akhir Nation Soul itu bukanlah sesuatu yang mampu kita lawan sendirian. Saya akan menginformasikan hal ini kepada penatua Wei Wuya dan melihat apakah 3 kultivator hebat tersebut dapat berkumpul untuk menangani masalah ini." Seorang pria tua keriput mengangguk cemas. "Nyonya Qi benar, masalah ini sangat mendesak. Begitu kembali, kami akan segera memberitahu sekte kami tentang hal ini." Para kultivator lainnya juga setuju. Semuanya menyadari bahwa situasinya sangat gawat. Setelah itu, mereka mulai mendiskusikan beberapa rincian teknis dan memutuskan untuk mengirim bala bantuan terlebih dahulu guna memperlambat gerak suku Maulan demi memberikan waktu bagi berbagai kekuatan untuk bersiap. Han Li, kakak senior Lu, dan Child Fire Dragon berjalan keluar dari aula berdampingan. Ketika mereka sampai di luar, Han Li mengerutkan kening. Penatua Lu melihat ekspresi Han Li dan bertanya dengan heran, "Apakah ada yang salah, Junior?" "Bukan apa-apa, hanya ada seorang kenalan lama yang ingin menemui saya. Saya rasa ini akan memakan waktu sebentar. Kakak senior Lu, saudara Lan, silahkan pergi duluan. Saya akan segera kembali." Penatua Lu mengangguk dan tersenyum. "Ya, tentu saja. Kami akan kembali dulu untuk berdiskusi dengan para kultivator dari aliansi Heavenly Dao, lalu mengirimkan informasi kepada kakak senior kita. Kita lihat bagaimana masing-masing sekte dalam aliansi menangani masalah ini." Child Fire Dragon juga menanggapi dengan senyuman. Han Li memberi hormat sebagai balasan, sebelum perlahan berjalan pergi. Penatua Lu berdiri di pintu masuk aula dan melirik ke arah yang diambil Han Li. "Apakah ada sesuatu yang saudara Lu khawatirkan?" Child Fire Dragon bertanya dengan senyum misterius. Meskipun hati penatua Lu merasa tidak tenang, dia tetap menjaga penampilan luar yang kalem. "Khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan?" Child Fire Dragon tersenyum dan berkata, "Saudara Lu seharusnya sudah bisa menebak. Rekan Dawis Han awalnya berasal dari lembah Yellow Flame, dan si eksentrik Ling Hu itu sudah mendekati akhir masa hidupnya, sama seperti kakak seniormu.
Karena eksentrik Ling Hu adalah satu-satunya kultivator Nascent Soul di lembah Yellow Flame, dia mungkin sudah sangat cemas. Bagi sekte kecil mungkin ini tidak masalah, tetapi bagi sekte sebesar lembah Yellow Flame, tidak adanya perlindungan dari kultivator Nascent Soul kemungkinan besar akan menyebabkan pemusnahan sekte tersebut. Akan aneh jika bukan eksentrik Ling Hu yang mengirim transmisi suara kepada Han Li. Saudara Lu tidak segera menjawab, sebaliknya dia merenung sejenak sebelum bertanya. Bagaimana saudara Lan tahu tentang asal-usul Han Li? Seingat saya tidak pernah menyebutkannya. Childfire Dragon menjelaskan dengan belak-belakan. Saudara Lu tidak perlu mengatakannya. Karena sekte Anda tiba-tiba mendapatkan penatua muda yang baru saja naik tingkat, sekte Ancient Sword kami tentu merasa perlu untuk menyelidikinya. Penatua Lu tidak bisa berkata apa-apa sebagai tanggapan, namun setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepala dan berkata, biarlah takdir yang menentukan. Jika Han Li benar-benar ingin kembali ke lembah Yellow Flame, apa yang bisa aku atau kakak seniorku lakukan untuk menghentikannya? Han Li berdiri di sebuah jalan kecil yang terpencil dan mulai mengamati sekelilingnya. Kemudian dia melihat sebuah pavilion berlantai 2. Lebarnya hanya sekitar 20 meter, dengan spanduk kecil di pintu masuknya yang bertuliskan teh. Ada 2 kultivator tahap Foundation Stage berjubah kuning berdiri di sana. Han Li mencimurkan sejenak sebelum mendekati. Ketika keduanya melihat Han Li berjalan mendekati, mereka dengan hormat memberi hormat. Salam senior Han, leluhur sedang menunggu Anda dengan hormat. Han Li mengangguk dan masuk tanpa kata. Seluruh bangunan itu sangat sunyi, seolah-olah tidak ada orang di sana. Han Li sempat ragu sebelum naik ke lantai 2. Di sana, dia menemukan seseorang yang sedang menunggu dengan tenang. Orang itu mengenakan jubah kuning dan memiliki kulit yang pucat kekuningan. Dia adalah leluhur Ling Hu yang baru saja dia lihat sebelumnya di aula. Dia saat ini duduk di meja segi 8 di tengah ruangan, sambil menyesup secangkir teh. Tatapan Han Li berkilap dan dia berjalan maju ke depan. Dia duduk diam di seberang leluhur Ling Hu, menyadari bahwa secangkir teh sudah disiapkan untuknya. Leluhur Ling Hu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangan dan membuat teko di atas meja melayang. Teko itu menuangkan teh ke dalam cangkir di depan Han Li sebelum melayang kembali. Eksentrik Ling Hu menyipitkan matanya dan melirik Han Li, dan dia berkata dengan pelan, teh roh di sini bagus. Apakah kamu tidak ingin mencicipinya? Han Li mengangkat cangkir itu ke depan matanya dan melihat cairan hijau jernih di dalamnya. Han Li kemudian menyesupnya dan berkata, cukup lumayan, ini benar-benar satu tingkat lebih tinggi daripada teh roh biasa. Eksentrik Ling Hu meletakkan cangkirnya dan terkekeh. Dia berkata dengan tak terburu-buru, sepertinya rekan Dawis Han juga penyuka teh. Sepertinya pilihan saya tepat untuk menemui Anda di sini. Tidak berniat berbasa-basi, Han Li terus terang berkata, Anda pasti tidak mengundang saya ke sini hanya untuk mencicipi teh roh ini. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Leluhur Ling Hu ini jelas mengenali saya. Han Li sudah bisa menebak mengapa dia diundang ke sini. Karena rekan Dawis begitu tidak sabar, saya tidak akan berbasa-basi. Apakah rekan Han berkenan kembali ke lembah Yellow Flame sebagai penatua? Leluhur Ling Hu berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah kecil. Kembali ke lembah Yellow Flame, Han Li tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun, dan hanya menatap cangkir teh di tangannya. Kilat terang muncul dari mata leluhur Ling Hu, dan dia berkata dengan pelan, tidak perlu menyebutkan betapa kamu diperlakukan tidak adil di masa lalu. Saya harus memberitahumu bahwa masa hidupku sudah hampir habis. Saya hanya punya sisa 20 tahun lagi paling lama sebelum saya wafat. Selama kamu kembali, lembah Yellow Flame akan menjadi milikmu. Kamu tentu saja tidak akan menyimpan dendam kecil begitu lama. Han Li mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Ling Hu. Dia menggelengkan kepala. Saya tidak lagi peduli tentang masalah masa lalu. Jika saya di posisi Anda, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Namun saat ini saya adalah penatua dari sekte Drifting Cloud. Saya tidak berniat bergabung dengan sekte Anda. Rekan Dawis Ling Hu, sebaiknya Anda mencari kultivator lain. Leluhur Ling Hu tersenyum keding dan berkata, tentu saja, saya tahu Anda telah bergabung dengan sekte Drifting Cloud. Tetapi sekte Drifting Cloud masih memiliki 2 penatua lainnya. Bukankah Anda harus berbagi kendali? Bukankah Anda akan senang menjadi pemegang kekuasaan tunggal? Leluhur Ling Hu mengerutkan kening, namun segera dia tenang kembali. Rekan Han tidak menyadari betapa bermanfaatnya bagi kultivasi Anda jika Anda menjadi penguasa tunggal dari sebuah sekte. Tidak hanya Anda tidak perlu bersusah payah mencari obat-obatan dan bahan langka, Anda akan mendapatkan status yang tak tertandingi di dunia kultivasi. Terlebih lagi, bukankah Anda memiliki ketertarikan sedikit pun pada anggota sekte mulamu? Banyak kultivator generasimu yang masih berada di lembah Yellow Flame. Jika tidak ada kultivator Nascent Soul yang melindungi mereka, mereka bisa saja dimusnahkan dalam satu malam oleh koalisi
koalisi sekte lain. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Leluhur Linghu akhirnya mulai mencoba menarik simpati. Han Li berkata dengan tak peduli, "Saya tidak kekurangan obat-obatan spirit dan bahan-bahan sebagai penatua sekte Drifting Cloud. Dan bagaimana mungkin saya peduli pada hal kosong seperti status dan reputasi di dunia kultivasi? Mengenai kematian sebuah sekte, itu sudah menjadi kejadian umum sejak lama. Tidak peduli berapa lama sekte itu berdiri, mereka akhirnya akan hilang dan warisan mereka hilang. Mengenai anggota sekte lama saya tidak akan terlibat dengan mereka. Biarlah takdir memperlakukan mereka dengan baik." Mendengar jawaban Han Li, leluhur Linghu mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia kemudian berkata, "Rekan Daois Han, hal ini sudah jelas bagiku, tapi aku sangat berbeda darimu. Aku telah menghabiskan lebih dari 1000 tahun mengawasi lembah Yellow Maple, dan aku sudah sangat terikat dengannya. Aku tidak ingin warisannya terputus begitu aku mati." Tampaknya, rekan Daois memiliki sedikit minat pada ketenaran atau keuntungan. Namun, jika rekan Daois bersedia menggantikan posisi sebagai tetua agung lembah Yellow Maple, aku bersedia menyerahkan kekayaanku sendiri kepadamu, harta karun yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Itu akan sangat berguna bagi kultivasimu di masa depan. Setelah tertegun sejenak, Han Li menyipitkan matanya dan bertanya, "Anda akan mewariskan harta peninggalan Anda kepadaku. Seingatku, Anda seharusnya memiliki murid pribadi." Leluhur Linghu tersenyum dingin. "Di antara murid-muridku, yang tertinggi hanya memiliki kultivasi tahap penengah core formation. Jika aku meninggalkan warisanku kepada mereka, itu hanya akan mengundang malapetaka. Bahkan jika rekan Daois tidak menerimanya, aku tidak akan meninggalkan sebagian besar harta karunku kepada sekte." Han Li mengusap dagunya dan merenung. Sejujurnya, Han Li merasa sedikit tergoda oleh kata-kata leluhur Linghu, namun dia sangat memahami bahwa jika dia menerima posisi sebagai tetua lembah Yellow Maple, dia kemungkinan besar harus menghadapi banyak masalah di dalam Six Secte U dan Nine Nations Union, masalah yang butuh waktu lama untuk diselesaikan. Selain itu, dia memang akan memiliki otoritas lebih sebagai tetua tunggal lembah Yellow Maple, tapi sebaliknya, dia akan mengorbankan kebebasan yang dia miliki di sekte Drifting Cloud. Yang lebih penting adalah masalah yang akan dia hadapi saat berhadapan dengan sekte Masked Moon. Setelah berpikir cukup lama, Han Li menggelengkan kepalanya. "Terima kasih banyak atas tawaran baik Anda, namun saya rasa masalah ini tidak perlu dibahas lebih lanjut." Leluhur Linghu tidak marah mendengar hal ini. Sebaliknya, wajahnya hanya menunjukkan rasa pasrah. Leluhur Linghu menghela napas dan berkata, "Karena kau telah menolak syarat-syarat ini, tampaknya rekan Daois Han tidak mau terlibat dengan Six Secte U dan Nine Nations Union. Jika itu masalahnya, aku punya proposal lain." Ekspresi Han Li tergerak oleh rasa ingin tahu. "Proposal lain?" Leluhur Linghu tersenyum pahit. "Karena rekan Daois tidak ingin menjadi tetua lembah Yellow Maple, bagaimana jika aku memberimu 3 harta sebagai ganti atas 3 permintaan bantuan untuk lembah Yellow Maple? Tentu saja permintaan ini akan sesuai dengan kemampuanmu." Setelah berpikir sejenak, Han Li segera menganggukkan kepalanya. "3 permintaan sesuai kemampuanku, aku bisa menerima syarat tersebut." Leluhur Linghu memasang senyum tipis di wajahnya dan meletakkan 3 benda di atas meja. Sepertinya dia sudah menyiapkan hal tersebut. Tanpa sepatah kata, mata Han Li tertuju pada 3 benda di meja tersebut. Ada sebuah perisai biru kecil yang berkilauan, sebuah botol jiok merah, dan sebuah liontin jiok hitam pekat. Tanpa menahan diri, dia mengambil perisai biru kecil itu. Saat perisai itu masuk ke dalam genggamannya, benda itu menjadi lembut dan ringan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Dia memeriksanya lebih teliti dengan terkejut. Masih belum tahu dari bahan apa benda itu ditempa. Leluhur Linghu melirik perisai biru itu dengan enggan. Itu adalah harta kuno yang aku dapatkan di masa mudaku dan telah menemaniku untuk waktu yang lama. Aku menyebutnya perisai Blue Light. Kemampuannya sangat kuat dan sangat efektif untuk menahan serangan berelemen api. Kau akan membuktikannya sendiri saat mencobanya." Han Li mengelus perisai itu sejenak sebelum mengembalikannya ke meja. Dari betapa anehnya penampakan harta itu, kata-kata leluhur Linghu seharusnya benar. Dia kemudian mengambil botol jiok merah. "Di masa lalu, aku menyelinap jauh ke dalam dataran Mulan dan membasmi monster iblis Iron Wing tingkat 7. Botol itu berisi intinya, bahan yang sangat langka, kegunaannya akan tidak terbatas." Inti monster tingkat 7, Han Li menghela napas dengan dalam, tapi dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Meskipun inti monster tingkat 7 adalah bahan yang sangat langka di Tenable North, benda itu kurang bernilai baginya. Hasilnya, dia tersenyum dan membuka botol obat itu. Setelah melirik isinya, dia meletakkannya kembali ke tempatnya. Matanya kemudian beralih ke item terakhir di meja.
Kali ini leluhur Linghu tidak memberikan penjelasan soal benda tersebut, tapi hanya memasang senyum aneh di wajahnya. Pandangan Hanli menjelusuri liontin jiok hitam itu. Setelah berpikir sejenak, Hanli bertanya dengan ragu. Jimat jiok ini adalah sesuatu yang ditempa oleh kultivator kuno. Seburatan keterkejutan muncul di wajah leluhur Linghu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Rekan Dawis Han pernah melihat jimat jiok sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, jimat ini unik bahkan di zaman kuno. Mereka seharusnya sudah punah di Tennevel North, dan lebih sedikit lagi kultivator di negeri ini yang mengetahuinya. Hanli mensenyum. Saya hanya pernah bertemu dengan seorang rekan Dawis yang kebetulan tahu tentang hal ini. Saya mendengarnya dari mereka. Leluhur Linghu melirik jimat jiok hitam di atas meja. Jimat jiok ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan mempertaruhkan nyawaku. Ini jelas sangat berharga. Meskipun aku masih belum berhasil menguasai cara yang tepat untuk menggunakannya, dan hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari kemampuannya, kekuatan jimat jiok ini sangat mengejutkan. Aku telah menggunakannya beberapa kali untuk menjatuhkan musuh. Ini pasti barang berkualitas yang dibuat dengan teliti oleh kultivator kuno yang spesialis dalam jimat. Leluhur Linghu memanggil jimat jiok itu ke tangannya dan mengapalkan mantra kuno yang samar dengan suara pelan, mengubah jimat jiok itu menjadi bola cahaya hitam. Angin yin penusuk tulang kemudian berhembus melewatinya, membentuk tangan iblis hitam merah di atas kepala leluhur Linghu. Tangan iblis ini bersinar dengan cahaya hitam merah dan lebarnya lebih dari 1 meter. Tidak hanya sesekali berkedip dengan api yin, tangan itu juga membawa ki yang aneh tak terlukiskan, yang memenuhi seluruh kedai teh dengan kemunculannya. Hati Hanli tergetar melihat pemandangan itu. Tangan ini tampaknya seperti kemampuan Devil Dao tingkat tinggi untuk menyerang dengan indera sendiri yang dimanifestasikan, tapi karena tangan hitam itu berasal dari jimat jiok, tidak ada ketakutan akan serangan balik dari bahaya apapun yang mungkin dialami indera sendiri tersebut. Adapun api yin yang aneh itu pastilah kemampuan ilahi berbeda. Jimat jiok ini pasti memiliki kemampuan ilahi lain. Sayangnya, aku tidak punya banyak waktu lagi, dan aku tidak punya banyak kesempatan lagi untuk mengungkap rahasianya. Sebaliknya, rekan Dawis Han masih punya banyak waktu untuk membuka rahasianya. Namun, sebagian besar kekuatannya sudah terkuras. Sebaiknya kau menggunakannya dengan hati-hati. Leluhur Linghu menunjuk ke arah tangan hitam itu dan mengubahnya kembali menjadi bola cahaya hitam sebelum terbang kembali ke meja dalam bentuk jimat jiok. Hanli memasang senyum, tapi dia sebenarnya sangat tertarik pada jimat jiok itu. Meskipun jimat itu tidak sekuat yang digambarkan leluhur Linghu, dia akan bisa mempelajari banyak teknik jimat kultivator kuno dari jimat jiok itu sendiri. Ini akan terbukti menjadi bantuan besar baginya. Begitu leluhur Linghu selesai menunjukkan barang-barangnya, dia menyapu lengannya di atas meja dan ketiga barang itu menghilang, meninggalkan 3 cakram warna putih transparan di sana sebagai gantinya. Hanli mengalihkan matanya ke arah leluhur Linghu dan berkata dengan tenang, "Cakram formasi ini adalah alat mahijir yang dibuat olehku sendiri secara pribadi. Tidak mungkin diduplikasi. Setelah Anda wafat, saya tidak akan menolak permintaan bantuan yang diajukan lembah Yellow Maple kepada saya." Leluhur Linghu tersenyum dan berkata, "Bagus, dengan kata-kata ini aku bisa melanjutkan urusan lainnya." Sekarang karena urusan selesai, Hanli berpamitan karena tidak punya urusan lagi di sana. Leluhur Linghu tidak banyak menghalangi, hanya mengucapkan beberapa kata sopan saat dia melihat Hanli pergi. Begitu leluhur Linghu sendirian, senyumnya memudar, dan dia menatap meja terendam dalam pemikiran yang mendalam. Hanli tidak kembali ke kediamannya setelah meninggalkan kedai teh. Sebaliknya, dia melirik ke arah langit dan mencari area terpencil untuk mengeluarkan slip jiok yang diberikan oleh tetua sekte Heaven Peak kepadanya. Setelah membacanya dengan teliti dengan indera sendirinya, dia menunjukkan ekspresi ragu. Oke sobat spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 1824 dan 1885. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat sobat spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!